Pertempuran ini dikenal juga dengan nama Palagan Ambarawa yang terjadi pada tahun 1945. Pertempuran ini terjadi antara pemuda Indonesia di Ambarawa dengan sekutu Inggris. Pertempuran ini menjadi salah satu pertempuran terpenting di Indonesia yang banyak melibatkan berbagai pihak. Pertempuran Ambarawa terjadi dari tanggal 20 November dan 15 Desember 1945 antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR melawan pasukan sekutu dari Inggris. Pertempuran ini terjadi dengan sekutu Inggris yang berniat untuk menaklukkan Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan daerah Ambarawa sebagai batu loncatannya. Lalu pasalnya, Ambarawa memiliki letak yang strategis antara Yogyakarta dan Surakarta. Pertama, sekutu Inggris datang ke Indonesia untuk menyelesaikan masalah tahanan Belanda di Magelang dan Ambarawa. Namun ternyata mereka didampingi oleh NISA atau Netherlands Indonesian Administration yang mempersenjatai para mantan narapidana tersebut. Dikutip dari buku Histori 13, latar belakang peristiwa ini bermula dari kejadian di Magelang pasca pendaratan Brigade Artileri Divisi India ke-23 di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Pihak dari Indonesia mengizinkan mereka untuk merawat tawanan perang di penjara Ambarawa dan Magelang. Namun saat kedatangan pasukan Inggris yang diiringi oleh NISA pada tanggal 26 Oktober 1945, terjadilah suatu peristiwa Magelang yang berujung pada pertempuran antara TKR dengan pasukan sekutu Inggris. Peristiwa tersebut terhenti setelah kedatangan Presiden Soekarno dan Brigjen Vettel di Magelang pada tanggal 2 November 1945. Mereka mengadakan suatu perundingan untuk gencatan senjata dan menyetujui untuk penyusunan 12 pasal yang meliputi: yang pertama, sekutu tetap menempatkan pasukannya di Magelang untuk memenuhi kewajiban dan melindungi dan mengatur evakuasi tawanan perang Allied Prisoner War and Internment atau APWI. Kedua, jalan Magelang dan Ambarawa terbuka untuk lalu lintas Indonesia dan sekutu. Dan yang ketiga, sekutu tidak akan mengakui kegiatan NISA di otoritas bawahannya. Kronologi pertempuran Ambarawa berdasarkan laporan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (ESI), ternyata perjanjian yang memuat 12 pasal ditolak oleh pihak sekutu Inggris. Lalu, maka pada tanggal 20 November 1945 terjadilah pertempuran di Ambarawa antara pasukan TKR yang dipimpin oleh Mayor Soemarto dengan pasukan sekutu Inggris. Lalu pada tanggal 21 November 1945, pasukan sekutu di Magelang ditarik ke Ambarawa. Namun keesokan harinya, pada tanggal 22 November 1945, terjadilah pertempuran di kota dan penembakan terhadap desa-desa di Ambarawa. Lalu pada tanggal 5 Desember 1945, tentara sekutu Inggris berhasil diusir dari Banyu Biru, garis pertahanan pertama. Lalu pada dini hari, tanggal 12 Desember 1945, pasukan TKR maju untuk menuju sasarannya masing-masing. Pasukan TKR berhasil mengepung musuh di kota tersebut, dan pertahanan terkuat musuh berada di Fort William. Kota Ambarawa terkepung selama 4 hari 4 malam, dan musuh karena merasa terjebak bertempur dengan susah payahnya. Lalu pada tanggal 15 Desember 1945, musuh meninggalkan kota Ambarawa dan mundur ke kota Semarang. Pasukan TKR meraih kemenangan dalam pertempuran ini dan membawa Sudirman ke puncak TKR. Pertempuran Ambarawa tentu menampilkan tokoh-tokoh yang memperjuangkan kedaulatan rakyat
dalam menghadapi serangan musuh. Para pejuang tersebut antara lain Jenderal Sudirman, yang bertindak sebagai panglima perang dan mengajarkan taktik supit urang. Taktik ini menyerang lawan dari kedua sisi, yang membuat mereka tidak bisa bergerak dan membuahkan hasil yang bagus untuk TKR. Kedua, Gatot Subroto, yang menjadi pejuang militer Indonesia dalam peristiwa tersebut. Baginya, kondisi orang lain di sekitarnya dan keluarga para prajurit adalah prioritas utamanya. Yang ketiga, Letkol Isdiman, yang meninggal dunia saat menjalankan tugasnya sebagai pemimpin. Dia adalah perwira TKR dan pemimpin pertempuran ini. Yang keempat, Surono Rekso-Dimejo. Surono menjabat sebagai kapten di bawah komando Satuan Militer Letkol Gatot Subroto. Beliau ini juga pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia. Yang kelima, Letkol Sarbini Martodiharjo. Ia adalah seorang pensiunan jenderal dan merupakan pemimpin pasukan resimen Kedu Tengah yang menyerang pasukan sekutu di Desa Jambu. Yang keenam, GVH Jatikusumo, yang menjabat sebagai Panglima Divisi 4 yang bertugas mendeteksi dan mengepung pasukan asing serta menjadi pemimpin pasukan TKR yang baik hati. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945. Pada tahap awal kemerdekaan Indonesia, pertempuran ini merupakan bagian dari upaya pasukan Indonesia untuk mendapatkan kembali kendali atas wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh pasukan sekutu dan Belanda setelah Jepang menyerah pada akhir Perang Dunia Kedua. Pada saat ini, pasukan Indonesia yang sebagian besar terdiri dari milisi dan pejuang kemerdekaan dan kemudian menjadi bagian dari Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, lalu berusaha untuk merebut kembali kendali di beberapa kota dan wilayah di Indonesia yang sebelumnya dikuasai oleh sekutu Belanda dan kolonialis. Salah satu kota yang menjadi sorotan adalah Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi di daerah Ambarawa, Jawa Tengah, di mana pasukan Indonesia berusaha untuk merebut benteng dan barak militer yang dikuasai oleh pasukan sekutu dan Belanda. Pasukan Indonesia yang dipimpin oleh Letkol Sudirman adalah salah satu tokoh utama perjuangan kemerdekaan Indonesia yang berhasil mengerahkan pasukan dari berbagai asal dalam melakukan penyerangan terhadap posisi musuh. Pertempuran ini berlangsung sengit dan melibatkan pertempuran darat antara pasukan Indonesia dengan pasukan sekutu dan Belanda. Dalam beberapa hari setelah pertempuran, pasukan Indonesia berhasil menguasai Ambarawa dan mengusir pasukan kolonial dan memulihkan kendali atas wilayah tersebut. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945 yang dianggap sebagai salah satu kemenangan pertama pasukan Indonesia dalam upayanya untuk merebut kembali kendali atas wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh penjajah Belanda. Kemenangan ini sangat penting dalam memperkuat semangat perjuangan kemerdekaan Indonesia dan memantapkan posisi negara untuk menuju kemerdekaan penuh.